Karena terus sekarang kan main event kita sebenarnya. Betul. Dan Ya kan, itu kita nggak perlu branding lagi. Ya orang udah tahu. Udah gitu. tahu. Dan itu ditunggu-tunggu juga. Nah, betul. Salah satunya. Dan mungkin Tour de Singkara inilah nanti menjadi apa ya? Dongkrak utama kita untuk menghidupkan semua pariwisata sport tourism di Sumatera Barat. Artinya pintu masuk utama mereka melalui itu. Sebagai orang yang memperhatikan dan fokus terhadap sport tourism. Dari Tour de Singkara, apa nih yang Prof bisa klaim? Ya. Wah, sport tourism sudah memberikan dampak A, B, C. 3 deh, Prof. Dari Yang Tour de nyata. Singkara. Iya. Pertama, orang lebih mengenal daerah-daerah tidak hanya Padang di Sumatera Barat. Oke. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, kunjungan orang ketika sport tourism itu yang tidak hanya atlet ya, terutama tim, kemudian penonton-penonton, itu mengatakan bahwa Sumatera Barat itu memang indah Oke. dari setiap sudut sisi manapun. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini sekaligus apa juga yang menghambat, tapi ternyata Sumatera Barat belum sesiap itu untuk menerima kita di sini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak filosofis sadolahnya yang hadir dan tetap menonton channel YouTube Wak. Jadi bahasa kita memang campur-campur aja, Prof. Gitu. Minang Indonesia ya. Minang Indonesia gitu ya. Kali ini saya kedatangan sosok yang luar biasa menurut saya pribadi. Saya udah baca portofolio beliau, baru kenal juga sama beliau. Ternyata banyak sekali pengabdian-pengabdian yang beliau lakukan. Dan luar biasa di umur 39 tahun, Prof. 36. 36 tahun dapat gelar profesor. Alhamdulillah. Luar biasa. Dan sekarang beliau menjadi ketua LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNP. Universitas Negeri Padang. Selamat datang, Prof. Oke, Terima selamat kasih datang. sudah Hafiz, mau hadir di sini. Terima kasih sudah mengundang. Siap. Dan kami senang untuk berbagi dan berdiskusi. Siap, Prof. Siap. Gini, Prof, ada yang menarik bagi saya gitu, Prof. Ya. Jadi untuk menuju profesor itu kan pasti butuh banyak riset. Ya. Ya kan? Ya. Tapi yang saya lihat itu latar belakang profesor itu risetnya tuh bukan riset perpustakaan. Gitu. Ya, betul. Banyak sekali riset profesor ini yang terjun ke lapangan. Ya, betul. Di Mentawai, di Mandeh gitu ya. Sampai tidur di rumah ada si kiri yang saya baca gitu ya. Ya. Kapan pertama kali Prof sadar, Prof? Kalau waduh jalan akademis saya ini harus turun ke lapangan. Iya. Jadi pertama terima kasih Siap. Hafiz dan all team yang telah mengundang. Pertama kali saya dikabari ingin berbincang tentang sport tourism ini langsung senang saya. Jadi minimal saya bisa menyampaikan kesenangan yang karena kalau kita bicara sport tourism, memang terbayang kita itu kayak baterai yang akan full kembali. Jadi dicas kembali. Jadi muatannya sport tourism tuh nggak ada kesedihan, membuat kita full baterai kembali. Jadi pertama kali saya mengenal fashionnya ke sport tourism itu tidak dari awal. Karena kalau kita tahu di kampung, kita tahu olahraga itu kan olahraganya olahraga permainan. Betul. Sepak bola, bola voli gitu kan. Kemudian permainan-permainan olahraga yang familiar lah seperti itu. Betul. Nah kemudian ketika di bangku perkuliahan setelah kita belajar, yang diajari pun banyak olahraga-olahraga yang sudah kita kenal. Ya. Pada umumnya lah. Pada umumnya. Nah sampai suatu saat 2013 lah, saya kan dosen 2010 tuh. 2013 saya melihat ada kecenderungan terutama orang luar ya, orang luar Indonesia ya, melakukan perjalanan itu tidak sebentar-sebentar, tapi lama. Ya mungkin kultur mereka karena mereka ada musim ya, 4 musim ada lah gitu musim sehingga ketika musim panas itu waktu mereka berlibur. Tapi jauh dari konteks itu kita lihat ada semacam balance kehidupan. Mereka bisa membalance kehidupannya antara di mana mereka harus bekerja all out, di mana mereka harus memberikan supply untuk tubuh mereka untuk relax. Yang kita sebut rekreasi lah. Rekreasi. Nah, kemudian lebih lanjut kita lihat mereka tidak rekreasi itu tidak sebagai orang yang pasif saja. Nah, tapi mereka ingin melakukan
atau istilahnya aktif. Oke. Dan itu kecenderungannya juga banyak di kegiatan-kegiatan minat khusus. Salah satunya adalah olahraga ekstrim. Oke. Nah, mulai dari itu saya bilang kok di kampus kita belum ada ya kita mempelajari tentang diving, rafting, atau sederhananya kita tidak mempelajari tentang bagaimana fishing, memancing gitu kan. Padahal itu sebuah rekreasi yang mendunia gitu kan. Nah, mulai dari itu saya mulai menggali. Jadi awalnya emang suka main bola gitu kan. Karena saya awalnya masuk di olahraga pun orang bola gitu kan. Nah, tapi ternyata ada kesenangan, ada kepuasan ketika kita itu bekerja, kemudian mendapatkan uang, tapi tubuh kita rileks. Nah, jadi kita dapat uang, dapat pekerjaan, dan dapat duit dalam satu waktu. Nah, bayangkan seperti itu. Ternyata itu ada di sport recreation dan sport tourism. Nah, itu pertama konsepnya. Sehingga 2013 itu saya sudah mengikuti beberapa pelatihan, saya sudah kirim CV-nya kepada. Iya. Saya lihat sertifikasi Bapak sangat banyak sekali gitu ya. Dari nol. Jadi ini saya tekankan ke setiap mahasiswa saya. Nah, jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar. Saya udah dosen, udah selesai pula pendidikan, udah PNS pula, tapi saya masih ikut pelatihan-pelatihan. Saya ikuti semua dari nol. Orang dianggap nol. Orang nggak tahu kita dosen ikut. Iya. Nyelam kita belajar dari nol. Diving juga gitu. Sampai para layang sampai para layang yang ikut juga. Jadi semuanya saya ikuti. Sampai manjat gunung. Saya kan bukan orang suka gunung. Iya. Awalnya ya. Awalnya. Tapi akhirnya ternyata ada kehidupan yang lebih sekarang bisa memberikan orang kepuasan sekaligus sebagai profesi bagi orang tersebut. Jadi mahasiswa apapun kalau sekarang itu bisa kaya dengan pekerjaan yang dia senangi. Yaitu salah satunya adalah sport tourism. Nah, itu. Kita menggali lebih dalam Prof. Profesor sudah lebih dari 10 tahun ya, riset gitu ya, pengabdian masyarakat di kedalaman daerah Sumatera Barat, Mandeh, Mentawai, sampai pulau-pulau terpencil gitu ya. Gini Prof, kita selama ini kan mempersepsikan olahraga dan pariwisata itu kan dua hal yang berbeda. Ya betul. Gitu kan? Betul. Sejak kapan nih Profesor mulai melihat, waduh ternyata cara kita melihat pariwisata itu harusnya seperti ini, olahraga itu harusnya seperti ini, dan ada koneksi di antara keduanya Prof. Betul. Betul. Jadi, tolong ceritakan Prof. Jadi menarik ini. Pemerintah pun mungkin agak terlambat pula menggabungkan dua hal ini kan. Betul. Sehingga ada Kementerian Pariwisata, ada Kementerian Olahraga kan. Iya. Padahal di dua ranah ini bisa masuk kedua-duanya. Tapi alhamdulillah di beberapa dekade terakhir ini semakin sering koordinasi antara Kementerian Pariwisata dan Kementerian Olahraga untuk membangun dua ini. Iya. Nah, balik ke pertanyaan Hafiz tadi bahwa satu sport yang notabene-nya fisik, ya. Kemudian ada tourism yang notabene-nya adalah psikis, kejiwaan. Kejiwaan. Itu dua hal yang berbeda. Tapi dalam prakteknya olahraga ini memiliki tujuan yang tidak hanya kepada fisik. Ya, tetapi juga untuk psikis dari orang tersebut. Aktivitinya yang paling disenangi orang itu tidak hanya kompetisi atau tidak kompetisi. Nah, kalau olahraga bersifat umum lebih kompetisi, kalah menang kalah nggak senang gitu. Sekarang ada aktivitas fisik keolahragaan tubuh tapi bisa membuat kesenangan. Dan itulah dilakukan di tempat-tempat wisata. Nah, itu maka kita kenal istilah dalam sport tourism ini ada 3 hal. Yang pertama ada sport tourism, ada sport turis, ada tourism sport. Nah, apa nih? Kalau sport tourism itu ini kegiatan orang untuk berpergian misalnya. Dia kalau pariwisata kan berpindah. Nah, tidak berpariwisata kalau di sini tempatnya di Padang, di Padang aja gitu. Atau di tempat kerja di situ tidak. Yang pariwisata berpindah kemudian ke tempat yang memang memiliki potensi untuk keindahan itu. Itu kegiatan dari pariwisata. Nah, sport tourism itu berpergian, kemudian dia baik pasif maupun aktif, dia melakukan kegiatan tersebut. Jadi kalau pasif dia mungkin penonton. Nah,
Jadi semua kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam kegiatan olahraga di tempat wisata itu tergolong dari sport tourism. Oh, itu tergolong dari sport tourism. Sport tourism. Oke. Walaupun dia aktif maupun pasif. Oke. Nah, itu kegiatannya. Nah, sekarang ada sport turis. Oke. Nah, sport turis itu adalah individunya. Oh, orangnya. Oke. Nah, kalau tourism sport lebih ke arah aktivitinya. Oh. Eventnya. Maka nanti Oke. dibagi lagi. Oke. Tourism sport itu dibagi ada 3. Ada active sport tourism, ada nostalgia. Nostalgia. Jadi orang mau pergi nonton tinju tuh, dia ingat apa? Pasti ke Las Vegas. Ya. Nah, kalau di Indonesia apa ya? Sekarang tinju lagi naik Beyond Combat namanya. Ya. Kalau lagi artinya naik. orang kebayang kalau mau kegiatan itu nostalgianya ada. Misalnya kalau di Indonesia, kalau orang mau lihat pacuan kudo, tinggi gitu ya, datar itu gitu ya. nostalgia. Nah, kalau aktif mereka ikut melakukan. Oh, Aktif berarti melakukan. ada penikmat, ada pelaku juga. Ya, yang satu lagi adalah event ya. Nah, event ini yang sudah banyak, mulai dari maraton di mana-mana dibuat kan, Bali Marathon, kemudian ada yang terkenal sekarang di dunia Berlin Marathon. Kalau Tokyo Marathon. Kemudian atau turunannya sekarang event lari, misalnya Minangkabau Run, kemudian ada apa lagi kalau di Sumbar nih, yang paling banyak itu di Mandalika sekarang, Mandalika. Mandalika itu ada dibuat PNS. Mandalika tuh, Fis, satu-satunya tempat yang tidak pernah kosong sampai sekarang. Oh, sampai sekarang? Ya, jadi event MotoGP kan enggak terus-terusan. Betul. Tapi event lainnya itu enggak berhenti. Ada aja yang dibuat. Terutama adalah run. Jadi tadi kan ada 3 jenis, ada kegiatannya, ada orangnya gitu ya. Iya. Sama aktivitasnya. Aktivitasnya ya. Tapi Prof, dari kutipan Prof tadi, kan kita ini pasti banyak teman-teman penonton sangat awam sekali nih. Oke. Bisa nggak coba Prof sederhanakan sedikit, apa sih bedanya antara sport tourism sama melakukan aktivitas olahraga di lokasi wisata? Oke. Coba dirincikan dikit secara sederhana Prof. Jadi ada pertanyaan menarik. Apa bedanya sport tourism dengan melakukan kegiatan olahraga di tempat wisata? Melakukan kegiatan olahraga di tempat wisata itu adalah salah satunya sport tourism. Salah satu kegiatan kegiatan sport tourism. Jadi yang sport tourism itu salah satunya yang aktif itu ya melakukan kegiatan olahraga di tempat wisata. Itu. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Kalau kegiatan olahraga berarti sepak bola, kemudian voli itu saja. Ternyata tidak. Potensi tourism itu kan spesifik. Misalnya gunung, kemudian laut, air kan. Jadi ada olahraga air, ada olahraga udara, dirgantara, kemudian ada olahraga biasa. Nah sekarang tentu tidak menarik di Mandeh orang bermain bola. Tidak menarik orang di Mandeh bermain voli, takraw. Tapi orang di Mandeh tertarik adalah menggunakan kekuatan dari pariwisata Mandeh. Yang terkenal dengan lautnya berbasis potensi. Nah, maka sport tourism itu adalah olahraga yang di tempat wisata itu yang bisa dimainkan oleh orang itu. Baik ditontonnya, maka dia pasif atau aktif dia lakukan. Misalnya diadakan pacu dayung, namanya istilahnya kalau perahu naga di Mandeh, orang nonton, itu bagian dari sport tourism. Itu bagian sport tourism. Iya, yang menonton dia pasif. Jadi potensi yang ada di wisata tersebut itulah yang dimaksimalkan sebagai tempat untuk orang melakukan kegiatan sport. Paham ke situ kan? Kalau kita main bola ke Mandi nggak ada orang mau, ya kan? Kenapa jauh-jauh Mandi gitu kan? Nah, kalau ke Mandi orang pasti kebayang olahraga air, diving, fishing, gitu kan, canoeing, paddling. Nah kebetulan saya ketua pedal Sumatera Barat. Oke Prof, kita sebelum masuk ke Sumbar lebih detail. Hafiz coba zoom out sebentar di Indonesia sendiri gitu ya. Kita punya Bali dengan surfing juga, wellness juga gitu ya. Kita punya Lombok yang Profesor sampaikan tadi dengan Mandalika, Labuan Bajo dengan wisata laut, diving dan sebagainya juga gitu ya. Betul. Nah,
Di peta sport tourism Indonesia hari ini nih, Prof. Bagaimana kondisinya dan Sumbar ini posisinya di mana? Ya. Nah, kita coba lihat secara keseluruhan gitu. Oke. Di Desember kemarin, saya lupa tanggalnya, tanggal 5 sampai 6 Desember lah kalau salah. Kita diundang Indonesian Sport Summit. Untuk salah satu event kegiatannya adalah mendiskusikan dan menyampaikan potensi masing-masing daerah. Oke. Kebetulan saya wakil dari Sumatera Barat. Sumatera Barat. Bersama satu dari Dinas Pariwisata, Oke. satu lagi dari Dinas Olahraga. Jadi kita bertiga sebagai wakil. Nah, yang diundang di Indonesian Sport Summit dalam membicarakan sport event itu hanya 10 provinsi. Oke. Ya, 10 provinsi. Salah satunya Sumatera Barat. Kemudian ada Yogyakarta. Kemudian ada Bali. Oke. Ada Lombok. Lombok ini NTB ya, NTB. Kemudian ada NTT. Saya lupa, pokoknya seperti itu. Artinya, secara nasional, Sumbar ini masuk dalam kategori wilayah yang memiliki potensi besar. Oke. Nah, itu pertama. Di sport tourism. Di Posupetian. Oke. Kemudian kedudukannya Sumbar dengan daerah lain. Nah, daerah lain. Daerah lain itu katakanlah yang sudah maju seperti NTB, kemudian Bali ya. Mereka sudah mengemasnya tuh standarnya sudah standar internasional juga. Oke. Nah, kita mungkin yang belum atau sudah mengarah ke situ. Nah, itu mungkin letak perbedaannya. Tapi kalau dari segi potensi, kita enggak Kita punya potensi. jauh seperti Mentawai. Iya. Malah 2 hari yang lalu Bupati launching bukan launching apa? Iya launching ya. Mentawai adalah kota surfing dunia. Oke. Nah, mungkin nanti bisa di Iya. Baru 2 hari berarti ya? baru 2 hari. Itu luar biasa. Kalau saya melihat momen yang luar biasa diciptakan oleh Bupati Mentawai. Saya sudah beberapa kali komunikasi dengan beliau. Dan beliau berani mengatakan, membranding bahwa Mentawai adalah kota surfing dunia. Kota surfing dunia. Terlepas keterbatasan Iya. terutama sarpras, Iya. kemudian lingkungan. Nah, tapi minimal kita punya potensi itu. Oke. Ya, itu salah satunya dulu, Mentawai misalnya. Oke, Prof. Kalau boleh nih, Prof, Ya. Prof beri nilai lah gitu ya. Ya. Sumatera Barat itu posisinya kita papan bawah kah? Realitasnya ya. Realitas. Kita papan menengah kah dan papan atas kah, dan harusnya seandainya papan menengah atau bawah nih, Ya. seandainya nih Ya. realitasnya seharusnya kita tuh posisinya di mana gitu. Dan dengan potensi yang ada, pasti Ya, Prof ya. melihat secara Ya. keseluruhan ya gitu. Baik. Kalau saya melihat papan menengah belum, Oke. papan bawah enggak lagi gitu. Oke. Antara papan bawah dengan papan menengah, Ya. di antara itu. Iya. Apalagi kalau kita kecualikan Mentawai ya, karena memang kunjungan Mentawai kan luar biasa ya. Ya, betul. Padahal kita Sumbar itu bisa di papan atas, jauh. Bisa di papan atas dengan semua potensi yang kita miliki. Dengan potensi yang kita miliki. Mulai dari sumber daya alam ya, alam dulu. Alam kita tidak ada yang kita tidak punya. Mulai dari laut, goa, gunung, danau, lembah, ngarai, semuanya ada. Dan semuanya indah. Ya, mulai dari gunung, tidak perlu saya sebutkan kan. Dari Harau misalnya. Di situ wajib sebenarnya tiap tahun harus ada festival panjat tebing dunia. Oke. Ya, kenapa ya luar biasa keindahannya kan? Atau di Mandeh, dengan teluknya yang sangat indah, gugusan pulau-pulau. Betul. Kenapa tidak di situ ada event dunia dayung internasional seperti itu. Jadi kita belum sampai papan tengah. Oke, pertanyaannya sebelum Prof jelaskan. Ya. Apakah ini soal kapasitas Nah, atau kemauan politik? iya. Atau ada sesuatu lebih mendasar dari itu, Prof? Yang Prof lihat sebagai pelaku riset gitu ya? Iya. Dari riset sebenarnya yang paling mendasari itu kayaknya yang paling mendekat itu dari sisi SDM. Coba kita bedah variabelnya, Prof. Oke. Misalnya ini, sport tourism. Ya. Ada berapa variabel yang paling besar lah? Kita lihat dari ini lah ya. Sebelum ke situ ya, saya ingin menyampaikan ke pemirsa, teman-teman podcast. Ada interrelasi, hubungan timbal balik ya. Kalau kita bicara sport tourism itu harus ada 3 hal. Yang pertama ada sport industry, kemudian ada sport city,
kemudian ada baru sport tourism. Sport tourism. Ya, ketiga hal ini itu dia saling berkaitan dan harus saling timbal balik. Oke. Nah, Sport City, kalau kita ingin mengembangkan sport tourism, sport industry, semua surplusnya harus lengkap. Oke. Dukungan pemerintahnya harus tinggi. Oke. Kebijakan yang dibuat pun harus ada, jelas, clear. Kalau tidak boleh orang di Sumatera Barat ini tidak pakai pakaian yang minim, apa dasarnya? Apa dasarnya? Dan bagaimana yang betulnya? Dan itu semua harus diterapkan. Oke. Misalnya, itu kan salah satu kendala mengatakan di Mandeh kan orang nggak bisa berjemur gitu kan, itu makan nggak rame-rame, kan? Padahal tempat berjemur banyak kan. Kalau di Mentawai kan bebas gitu kan, Iya. nah, kayak gitu. Kemudian selain dukungan itu, Sport City juga Kota Padang misalnya penyangga ataupun kota-kota yang memang ada lokasi-lokasi itu harus berbenah. Oke. Harus berbenah. Nah, berbenah itu tentu dari semua sisi. Jadi Sport City ini harus mendukung lah. Tidak bisa sport tourism itu dilakukan sendiri tanpa ada tiga hal ini. Iya. Nah, termasuk sport industry, Pis. Sport industry ini kan lebih penyedia. Misalnya event organizer, kemudian merchandise, semuanya. Kemudian layan jasa. Sampai ke fashion sekalipun ya. Sport massage, urut gitu kan. Oke, Sampai ke situ. Semuanya harus, jadi harus saling keterkaitan ketiga hal ini. Di kita itu belum kalau saya lihat. Nah, jadi sebagai peneliti kalau saya lihat belum kapasitas masing-masing di kota kabupaten kita belum sampai standar itu. Jadi untuk mendukung Sport City kita belum. Berarti memang banyak pihak yang harus berkolaborasi. Harus menghadapi itu ya. Dan kebijakannya tentu politik will juga kebijakan, kemudian pemerintah, dan satu lagi SDM. SDM juga harus ke sana kan. Nah, kalau SDM nih, Prof, ini memang agak paradoks juga nih. Mungkin kita agak keluar konteks sedikit ya. Apakah benar ya masyarakat Sumbar ini tuh kurang aware sama olahraga dan pariwisata? Ini banyak hal. Kacamata satu yang sering dibicarakan di tengah masyarakat. Orang awak kok tidak bisa melayani orang loh. Ini ban jadi bosnya. Tiba-tiba orang kamari, awak juga nanti minta dilayani. Itu pertama. Yang kedua, masyarakat kita literasi wisata itu sangat rendah sekali. Nah, bagaimana Prof memandang dua hal ini Prof dari banyak penelitian? Ya, dari menarik itu dari SDM ya. Yang pertama dari literasi kepariwisataan. Jadi boleh dikatakan ya banyak awam lah terutama literasi kepariwisataan. Terutama dalam menjaga ya misalnya secara sederhana saja misalnya untuk Sabta Pesona ya kan. Itu mungkin belum semua orang. Taunya kita mau ngambil duit orang datang tapi kita tidak tahu caranya dengan Sabta Pesona ya dengan keramah tamahan kita, dengan hospitality kita. Banyak itu salah satunya munculkan bahwa SDM kita juga masih cukup rendah di situ. Nah, tadi sistem apa tadi bahwa kebiasaan kita yang ingin biasanya dilayani terus. Culture kita. Bisa jadi mendukung seperti itu. Nah, tinggal sebenarnya bagaimana kalau kita ke tempat wisata itu kan dia layanannya kan jasa ya. Membuat orang nyaman. Nah, jadi pelaku wisata adalah orang yang bisa mampu menempatkan itu supaya orang memandang kita itu adalah memang pemberi jasa. Jadi pelayan untuk memberikan jasa itu. Nah, itu kalau itu sempat tidak disadari oleh SDM pelaku wisata kita, agak susah, agak jauh ya. Jauh. Kita kan lihat kan kalau Apis pergi ke Bali, ya pergi kemana lah, tetangga-tetangga kita mungkin ke pelayanan mereka tuh luar biasa. Iya, pelayanan kita. Nah, kita kan mungkin setiap tahunnya masih disibukkan ada parkir yang kemudian ada pemalakan, masalah makan juga seperti itu. Pungutan liar, hal-hal seperti itu yang menjadi PR kita bersama. Muter-muter di situ aja. Nah, kalau saya lihat sebenarnya literasi pariwisata juga harus ditingkatkan. Selain itu, SDM ini bukan berarti orang harus kuliah S1 pariwisata tidak ya, S2 pariwisata tidak. Ya, tapi bagaimana SDM ini menyiapkan orang itu ke pariwisata, melek minimal mereka menyadari tentang pelayanan pemberian jasa itu. Gini Prof. Ya. Dari kalangan saya juga banyak ngobrol diskusi sama beberapa pakar-pakar pariwisata lah ya. Ya. Ada satu case yang seperti kita diskusikan barusan antara ini seperti ayam dan telur. Ya. Kita ini promosi jor-joran dulu, tapi fasilitas dalam belum bagus. Nah,
Ya ngapain kita perbaiki komunitas penjaga kalau orang belum ada yang datang? Iya, iya. Nah, ini jujur, ini kita ngomongin realitas saja ya. iya. Saya pun ini semoga didengarkan oleh para stakeholder terkait gitu ya. Iya. Ini jadi paradok. Jadi Yang mana duluan ya? Ini duluan. Kita promosi dulu kah? Atau perbaiki dulu? Atau perbaiki dulu kah? Ini kita promosi. Ya mangga orang banyak tiba ikut amuh tiba balik doh. Iya. Pas sesuatu masih modeko, jalan masih modeko gitu kan. Sapras kita masih gini gitu. Iya. Nah, tapi ketika kita ingin fokus seperti ini, ya kita kan belum punya pasar. Iya. Orang belum ada yang datang. Nanti bagaimana ekonomi itu akan balik? Nah, coba Bro, antara pasang profesional sebenarnya kita tidak perlu memilih yang mana duluan ya. Oke. Nah, dari pola pandangan saya. Jadi Sumbar ini sudah terkenal sebenarnya. Pertama dari segi potensi SDA-nya, sumber daya alam. Ya, sumber daya alam kita, betul. Kemudian yang kedua adalah kuliner. Oke. Yang ketiga adalah kebudayaan. Oke, kalau kita tukar mungkin kebudayaan dulu baru kuliner. Iya. Nah, dari kalau kita buat event misalnya di perguruan tinggi nih, ketika kita bilang event berikutnya adalah dilakukan di Sumatera Barat, itu banyak euforia, senang orang terbayang bahwa Padang tuh indah, Sumbar tuh indah, makanannya enak, nah kan. Nah, tapi ketika mereka datang, ya bisa jadi mereka kecewa. Iya. Ya, dengan keadaan, misalnya sarana dan prasarana, infrastrukturnya belum standar yang mereka lihat di tempat-tempat lain. Promosi juga mereka belum lihat begitu gencar gitu kan. Hanya dari beberapa persen yang memang pelaku wisata di situ. Nah, jadi kalau pertanyaannya mana yang didulukan? Perbaiki tempat dulu atau promosikah dulu? Iya. Kita nggak bisa milih, harus dua-duanya. Jalan. Harus dua-duanya. Dan ini peran pemerintah melalui dinas pariwisata harus tinggi. Ya, saya kan tergabung juga dalam beberapa asosiasi pelaku wisata. Misalnya asosiasi outbound dinamakan experiential learning. AILI gitu ya. Ya, kemudian Arung Jeram, kemudian beberapa saya ikut asosiasi itu. Dan kita dikumpulkan sebenarnya oleh Dinas Pariwisata. Oke. Ya. Namun kita belum bisa mengambil semacam blueprint lah istilahnya. Oke. Bagaimana semua pelaku wisata di Sumatera Barat ini di bawah naungan pemerintah itu sudah mempunyai visi yang sama untuk memajukan pariwisata. Nampak saya situ yang belum. Oke. Sehingga pelaku ini masih banyak memiliki ide dan belum bisa disatukan. Saya juga masuk dalam tim percepatan wisata di Sumatera Barat. Tim pendamping desa wisata. Tapi semuanya hebat. Tapi karena mungkin egosentris dari masing-masing pelaku wisata, sehingga blueprint wisata Sumatera Barat ini boleh dikatakan belum satu visi. Oke. Kalau menurut Prof yang banyak Prof lihat, egonya ini dari sisi misalnya, ini harus desa yang dimajukan. Ini harus ekonomi pariwisata perdesaan, ini harus sporturism, atau ada ego lain itu? Ya, salah satunya kalau saya lihat belum terstruktur. Jadi pembuatan visi itu belum didasari dari hasil riset. Nah, jadi kalau mau memulai itu, kita ingin membuat apa? Blueprint apa? Kebijakan apa? Visi pariwisata Sumbar seperti apa? Sport tourism ya. Saya tidak bicara pariwisata secara umum ya. Sport tourism di Sumatera Barat. Nah, kita harus didasari dengan data-data di seluruh Sumatera Barat. Kita tidak bisa memungkiri Mentawai kita harus prioritaskan dibanding daerah lain misal. Atau Mandeh kita prioritaskan dari daerah lain. Itu kan dari hasil riset. Kenapa kita harus memaksakan misalnya Gunung Talang atau Alahan Panjang misalnya. Toh ternyata ini secara riset ini lebih memiliki potensi yang luar biasa. Dan bagaimana kondisi riset itu, Prof? Dari ini, apakah kondisi riset itu masih sangat kurang. Karena orang yang katakanlah saya sendiri di Sport Science Faculty, yang untuk riset-riset di bidang sport tourism itu nggak banyak, sport recreation nggak banyak. Lebih banyak orang riset-risetnya adalah ke olahraga kesehatan, olahraga kebugaran, olahraga prestasi. Nah itu yang dominan tuh. Tapi yang olahraga pariwisata ini sangat sedikit. Dan orang pariwisata murni pun, yang umum pun, mereka tidak banyak juga. Yang paham tentang sport tourism yang meneliti tentang secara spesifik tentang sport tourism. Nah itu, data itu kita butuhkan. Jadi kalau bisa pemerintah memberikan pendanaan, pembiayaan, atau alokasi, mungkin ke perencanaan daerah bagaimana semua data potensi, semua
kelengkapan sarana prasarana, semua SDM yang sudah ada tentang sport tourism itu harus dilaporkan, harus didata. Ini Pis, saya kenapa semangat bicara sport tourism ini? Sport tourism ini harusnya menjadi mata pencaharian utama dari satu daerah. Kita nggak bisa mungkiri kalau dari data global ya, misalnya F1, sepak bola dunia, maraton, itu penghasilan, kalau kita tanya penghasilan paling tinggi di provinsi di dunia ini apa? Main bola. Iya sih, atlet yang termahal ya. Termahal. Bola ya. Sampai jempol kaki mereka ada asuransinya loh. Kuku kaki mereka ada asuransinya. Karena kenapa? Sport tourism jalan di sini, sport industry jalan di dalam satu event itu. Berapa event jalan, industri merchandise semua segala macam baju itu semua jalan, tiket jalan, rekreasi, masyur, daerah wisata jalan. Kemudian apalagi penayangan-penayangan TV ini? Hak siar lah. Hak siar jalan. Jadi tidak ada yang tidak diuntungkan dari sport industry, sport tourism, sport city itu. Sebenarnya ini bisa menyentuh banyak kalangan sebenarnya. Banyak kalangan. Oke, Prof. Kalau itu tidak disadari bahwa sport tourism sebagai konsep pertumbuhan ekonomi baru, kita jauh akan kalah. Coba kita sederhanakan, Prof. Biar kita lebih jujur menceritakan ini gitu ya. Lebih mendalami maksudnya gitu. Kita coba simulasikan dengan Tour Sengkara. Tour Sengkara ini bagian sport tourism. Sport tourism. Itu sport tourism. Sport tourism. Saya jujur waktu pertama kali Tour Sengkara itu saya masih kuliah, jadi saya kurang mengikuti story-nya seperti apa. Boleh cerita sedikit nggak, Prof? Bagaimana sih story Tour de Sengkara itu? Saya kebetulan 2 rekan saya peneliti sport Tour Sengkara. Saya tidak ikut dalam peneliti itu ya, tapi mereka meneliti. Satu Endang Sebdanius, satu lagi dosen Universitas Negeri Jambi, Endarman. Data ini kemudian diperkuat oleh dinas-dinas pariwisata ya. Nah, kebetulan waktu kami Indonesian Sport Summit kami bahas itu. Mendatangkan event sebesar itu ke Sumatera Barat ini ternyata berdarah-darah. Ya, berdarah-darah dan penuh rintangan, cobaan dan tidak hanya jalur resmi saja, mungkin mereka harus menemui orang tidak di jam dinas. Pokoknya meyakinkan bahwa event ini akan berdampak positif baik secara ekonomi maupun bidang lainnya. Dan alhamdulillah berhasil. Itu salah satunya, saya takut salah sebut ya. Ada tokoh yang memang disebutkan, nanti kalau saya kirimkan. Ada beberapa tokoh yang memang sentral dalam bagaimana membawa event sport tourism ini ke Sumatera Barat. Dan itu tidak mudah. Butuh effort yang luar biasa. Sampai-sampai timnya dinas ini harus pergi ke Tour de France. Untuk memang belajar bagaimana Tour de France. Jadi sampai mereka yang turun ke sini kan? Kabarnya kan? Sudah kita ke sini, mereka juga ke sini. Sudah kita ke sana, mereka datang ke sini. Jadi dari situ kita melihat persiapan Tour de Sengkara ini luar biasa. Dan tidak hanya dengan biasa-biasa saja. Jadi mereka juga effortnya luar biasa. Ditambah dukungan oleh pusat. Nah, kemudian dukungan pusat itu lama-kelamaan tentu mereka tidak bisa mensupport secara penuh. Ditambah lagi COVID. Kemarin 2020. Nah, mereka mulai mengurangi. Mungkin selama ini secara finansial 100 berapa persen, 80 sampai 100% mungkin dari pusat. Kemudian mereka berangsur kurangi. Nah, disitulah mulai terjadi kendala. Nah, pemerintah kita Sumatera Barat mungkin secara finansial belum siap untuk itu, sehingga mulailah terjadi beberapa kendala-kendala. Nah, di samping kendala lainnya. Butuh berapa sih, Prof, untuk membuat Tour de Sengkara itu? Saya seakan-akan mau jadi investor aja pertanyaannya. Wah, luar biasa itu. Dana dari pusat itu saja tahun 1 ya. Tahun 1 saya cek data nanti. Memang ada andil pemerintah daerah. Berapa M ya? Ini luar biasa. Besar lah ya? Besar ya. Saya takut salah data nanti. Tapi di data riset itu mereka ada. Besar. Tapi memang pusat lebih besar waktu tahun pertama sampai tahun keberapa itu. Nah, jadi tapi event itu kan berakibat positif menumbuhkan dampak ekonominya terhadap masyarakat. Industri tadi. Industri tadi. Industri. Jadi tidak hanya makanan,
Itu sebagian, itu kecilnya saja itu. Tapi banyak ekonomi tumbuh di selain itu. Ekonomi tumbuh selain Singkara itu, mulai misalnya profesi masyhur, kemudian broadcasting, kemudian apalagi ya, kesehatan, semuanya bergerak itu ekonominya. Nah, tapi karena kendala itu terutama COVID ya, COVID kemarin sehingga itu terhenti. Nah, mudah-mudahan kalau saya melihat Tour de Singkara itu harga mati yang harus dilakukan oleh pemerintah Sumatera Barat. Karena kita sudah punya rekam jejaknya dan itu berhasil loh. Dan itu sudah mempunyai standar dunia dan diakui oleh standar dunia. Jadi PR terbesar pemerintah Sumatera Barat adalah bagaimana untuk sport tourism dulu ya. Bagaimana Tour de Singkara itu dimainkan lagi di Sumatera Barat. Tapi kabarnya 2027 mau dijalankan lagi ya? Nah, tapi kan sampai sekarang gaungnya belum kita dengar ya. Oh iya sih. Ya, 2026 akan gitu ya. 2026. Jangan-jangan nanti nggak jadi lagi kan. Iya. Kalau memang mau dilaksanakan 2027, gaungnya dan persiapannya harus dari sekarang. Dari sekarang gitu. Dan gaungnya belum keluar sampai hari ini gitu ya. Ya, belum. Saya rasakan. Masalahnya masih sama. Kan COVID udah lewat nih. COVID udah lewat. Nah. Apa nih Pak? Anggaran nggak mungkin kali ya? Saya kurang tahu juga ini. Ini betul diteliti kayaknya. Kalau memang efeknya bagus, kayaknya anggota-anggota dewan kita harus memperjuangkan itu kan. Ya, dan harus diteliti nih kayaknya. Harus diteliti ya. Harus diteliti. Mudah-mudahan melalui podcast ini saya diberikan alokasi untuk meneliti kenapa Tour de Singkara peluang dan tantangan gitu ya. Iya. Karena saya yakin dan percaya pasti banyak case-case lain gitu selain Tour de Singkara. Karena Tour de Singkara kan main event kita sebenarnya. Betul. Dan kan, itu kita nggak perlu branding lagi. Ya orang udah tahu. Udah tahu. Dan itu ditunggu-tunggu juga. Nah, betul. Salah satunya. Dan mungkin Tour de Singkara inilah nanti menjadi apa ya? Dongkrak utama kita untuk menghidupkan semua pariwisata sport tourism di Sumatera Barat. Artinya pintu masuk utama mereka melalui itu. Sebagai orang yang memperhatikan dan fokus terhadap sport tourism. Dari Tour de Singkara, apa nih yang Prof bisa klaim? Wah, sport tourism sudah memberikan dampak A, B, C. 3 deh, Prof. Dari yang nyata. Iya. Pertama, orang lebih mengenal daerah-daerah tidak hanya Padang di Sumatera Barat. Oke. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, kunjungan orang ketika sport tourism itu, yang tidak hanya atlet ya, terutama tim, kemudian penonton-penonton, itu mengatakan bahwa Sumatera Barat itu memang indah. Dari setiap sudut sisi manapun. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini sekaligus apa juga yang menghambat. Tapi ternyata Sumatera Barat belum sesiap itu untuk menerima kita di sini. Itu yang membuat apa kan? Kalau saya bilang, dimanapun saya pernah berkunjung, saya penyuka laut ya. Bahkan saya punya cita-cita, saya ingin mengunjungi semua pulau di Indonesia. Saya tidak bercita-cita ke luar negeri ya. Mau misalnya saya mau ke Anambas, saya mau ke Banda Neira kan gitu. Nah, nanti ajak saya, Prof. Jangan mati sebelum ke Banda Neira kan. Pulau kita jauh lebih cantik. Ya, terutama timur ya. Kalau timur oke lah, Maluku saya sudah pernah kan. Memang mereka punya gugusan pulau juga luar biasa. Tapi kalau daerah-daerah lain, katakanlah kita nomor 2 lah, kalau mau dibilang seperti itu. Atau tidak nomor 2, kita nomor 1 juga. Nomor 1 juga dari segi pesona alam gitu. Tapi kenapa kita tidak pernah jadi juara 1 event sport tourism? Pernah jadi juara 1 tempat pemerintah menyelenggarakan event? Tidak pernah. Atau tidak pernah kita mendengar Sumatera Barat pilihan utama wisata selain Mentawai ya. Kalau Mentawai kan karena memang surfing ya. Surfing. Kalau memang ini terjadi 2027, seandainya nih project dikasih sama profesor nih misalnya. Apa nih Prof yang harus kita perbaiki dari Tour de Singkara untuk kedepannya? Di sport tourism. Yang pertama komitmen. Itu yang paling penting. Komitmen ini tidak bisa di pemerintah provinsi saja. Komitmen ini harus melalui pemerintah daerah. Nah ini komitmen ini yang menjadi kunci utama. Kalau ini udah clear, semua masalah bisa dihadapi bersama. Komitmen seperti apa nih, Prof? Ya, jadi pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi itu memiliki komitmen yang sama. Nah itu, jadi komitmen ini tidak hanya sekadar ucapan atau pernyataan tertulis, tentu dengan dukungan semua. Benar-benar komitmen dan dukungan. Dihitung nanti, berapa komitmen kabupaten ini berapa, komitmen ini berapa, disatukan. Oke, kita punya modal segini, cukup enggak untuk melaksanakan event ini? Oh ternyata tidak,
komitmen lain, kita harus mencari sponsor. Oke. Ini karena kita ragu pemerintah pusat masih mau kasih nggak? Kan Iya, pusat iya, itu iya. kan paling kasih 2-3 tahun. Ya, Kayak stimulasi event, ya. Iya, stimulasi. Kan event-event di luar kan menjadi kalender event kan banyak tuh. Udah banyak tuh kayak daerah-daerah Lombok, Bali. Paling 2-3 kali pertama stimulan. Sesudah itu pemerintah daerahnya, provinsinya harus berdiri sendiri. Oke. Harus bisa mencari sponsor sendiri. Dan keuntungannya pun bisa untuk masyarakat kita sendiri kan. Iya, iya. Nah, komitmen itu menjadi kunci. Kalau komitmen itu masih ragu antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi, itu nggak akan terlaksana. Karena rutenya pun tidak hanya di Padang saja kan. Terakhir itu berapa? Hampir berapa 13 kabupaten kota kan? Hampir. Nah, apalagi mungkin Mentawai bisa jadi masuk 19 kabupaten kota berkomitmen. Semua itu semuanya bisa masuk. Semua ya? masuk semua kan. Nah, itu dulu, komitmen dulu. Mudah-mudahan dari podcast ini dilihat oleh dinas kan. Kita kirim langsung nanti, saya japri. Termasuk ke Pak Wagub kita, ke kadis-kadis perwisatanya langsung saya japri nanti Pak. Komitmen. Biar beliau nonton ini gitu kan. Karena ini kan demi kebaikan kita bersama juga. Betul. Oke, Prof. Kita geser sedikit dari Tude Singkara, Mentawai ini. Karena saya lihat Prof banyak sekali riset tentang Mentawai. Iya. Ini Prof. Ini rahasia umum. Rahasia, tapi udah umum. Banyak yang bilang, project sport tourism di Mentawai itu secara ekonomi, itu hanya manfaatnya hanya didapatkan segelintir orang. Nah ini nih, saya ingin sekali Prof mau menyampaikan ini gitu. Dan ini, itu hanya beberapa persen masyarakat asli Mentawai yang kita sebut nilai ekonomi itu kelas menengah ke bawah, itu tidak tersentuh Prof. Ini gimana sebenarnya Prof? Ya, jadi SDM kita itu memang yang mengelola beberapa kawasan wisata itu memang tidak warga lokal. Bukan warga lokal. Kita nggak sebut orang mana lah ya, tapi itu bukan warga lokal. Oke. Itu kan malah mencuat kan beberapa videonya Iya. sedih kan anggota dewan diusir dari kawasan itu kan. Iya. Betul. Saya sudah mengunjungi beberapa pulau ya, memang dikelola bukan oleh warga lokal. Nah, tapi kita tidak bisa menyalahkan pula kapan warga lokal itu bisa mengelola itu. Oke. Ya kan kita tidak pula bisa memungkiri, kita tidak bisa memungkiri investor itu kan bisa datang dari manapun. Betul. Mau dari luar negeri atau mau dari apa boleh. Nah, tapi tinggal bagaimana peran masyarakat lokal ini tidak hanya sebagai pekerja. Oke. Nah, tapi sebagai memang main aktor di balik itu. Dan itu belum banyak. Belum banyak. Ada, tapi belum banyak. Belum banyak. Sangat kecil lah. Kecil lah. Iya. Mulai misalnya kita resort misalnya. Nah, cobalah cek resort itu. Atau yang paling yang wisata lokal itu masih dikelola itu adalah wisata budaya. Karena wisata budaya Sikere. Kan saya setiap tahunnya pasti mengunjungi daerah-daerah pedalaman Mentawai yang masih terkenal dengan kearifan lokalnya, terutama Sikere. Sang penjaga bumi Mentawai kan. Itu luar biasa ceritanya. Kalau saya itu tuh nggak habis-habisnya walaupun kita tidur tidak pakai apa-apa, tidur di rumah yang tidak ada dinding, tapi itu tidak akan pernah pergi ke sana tuh kita tidak akan pernah bosan. Itu di luar Mentawai, di luar konteks surfing ya. Nah, tapi kalau surfing, pendapatan yang paling masuk ke Mentawai itu adalah tax pajak ya. Nah, itu ada tuh, besarnya saya lupa tuh. Kabarnya ada 2 juta per ini, Bro. Iya, per wisatawan. Ya, per wisatawan. Itu pun Pemda Mentawai pun terus mengembangkan diri karena banyak sekali kendala. Misalnya orang surfing, tapi bilangnya bukan surfing. Itu mereka beda. Tidak semua wisatawan luar negeri bayar tax itu loh. Karena mereka yang bayar itu tuh adalah orang yang mau surfing. Nah, tetapi kendala yang saya dengar sendiri dengan beberapa kali kegiatan di sana itu, banyak sekali wisatawan ini tidak jujur. Nah, ya salah satunya mungkin bagaimana teknologi lah. Teknologi harus kita maksimalkan di situ gitu ya. Sehingga kecurangan, kendala-kendala itu bisa dapat. Itulah pendapatan yang paling utama dari pemerintah Mentawai itu. Adalah tax masuk itu. Nah, kemudian kalau warga lokal itu biasanya hanya mendapatkan keuntungan ketika mereka bersandar pertama di pelabuhan itu.
Misalnya ada jualan, itulah mungkin. Ya. Karena kalau mereka surfing itu kan di pulau, Di beda pulau ya. di beda-beda pulau. Bukan tempat Ya, wisata utama gitu ya. itu sudah dijemput di dermaga itu. Kapan duit itu mereka bisa tinggal di warga lokal? Duit yang orang bawa dari luar negeri itu langsung larinya ke pulau itu yang notabene-nya pengelola pulaunya bukan warga lokal misalnya kan? Iya. Nah, Kabarnya hampir semua bukan warga lokal. Kita nggak tahu. Kita perlu di riset. Perlu di riset. Ini hipotesis kita. Hipotesisnya seperti itu kan. Saya nak mau pula nanti. Tapi kalau mau riset kita boleh. Ya. Berapa persen misalnya kan. Nah berapa gitu. Nah jadi dari kondisi seperti itu kalau kita masyarakat awam, kapan ekonomi masyarakat itu bergerak? Ya. Toh ternyata di pulau itu tidak banyak pekerja yang terlibat. Nah, seperti itu. Nah makanya Mentawai harus benar-benar dengan branding itu, kota surfing dunia, Mentawai, mudah-mudahan Pak Bupati juga ingat, Mentawai harus benar-benar menyiapkan SDM-nya. Ya, karena kuncinya tetap di situ. Kuncinya di situ. Karena aktor itu ya manusianya gitu ya. Ya. Bukan alamnya. Bukan alam. Sebagus apapun alamnya sudah oke. Udah oke gitu alamnya ya. sudah oke. Ya, Tinggal bagaimana Pak Bupati dan semua jajaran menyiapkan SDM itu secara maksimal. Ini fakta sebenarnya. Kita cek ya di beberapa surf camp di Mentawai. Itu saya nggak sebutin nama-nama surf campnya. Itu hampir semuanya dimiliki oleh orang asing memang, Prof. Itu datanya ada gitu. Dan sampai hari ini, ayo mana buktikan pengusaha lokal yang tampil dan menyuarakan itu nggak ada. Itu bukti menurut saya pribadi, ini hipotesis saya gitu ya. Menurut keyakinan saya, belum riset ya. Menurut keyakinan saya, berarti emang nggak ada orang kita yang megang di situ. Tetapi kalau menurut pandangan Prof, ini suatu hal yang harus kita lawan atau realitas harus kita terima dan kita negosiasikan. Nah ini Prof, dari kacamata Prof. Ini kan menarik nih. Iya, jadi dengan kondisi sekarang, hipotesisnya hampir surf camp itu dikelola oleh bukan warga lokal. Walaupun ada ya. Saya pernah mengunjungi salah satunya itu dikelola memang kelola warga lokal ya. Saya tidak perlu sebutkan ya. Atau istrinya orang luar negeri misalnya. Saya nggak sampai segitu ya. Nggak nih candaan aja. Tapi dengan kondisi seperti itu, apakah kita harus langsung memutar balik? Tidak boleh buat aturan oleh Mentawai. Sekarang semua surf camp itu harus dikelola oleh warga lokal, tidak boleh orang luar. Kami pikir di setiap negara pun tidak ada kebijakan seperti itu. Agak ego juga kita ya. Tapi tinggal regulasinya. Regulasinya sehingga memang bagaimana tempat-tempat surf camp ini atau lokasi-lokasi wisata terutama surfing itu benar-benar memiliki nilai manfaat terhadap masyarakat Mentawai. Misalnya kebijakan ya. Semua transportasi itu adalah milik masyarakat Mentawai. Kemudian mereka harus melalui pemukiman. Kemudian kita lihat kan kalau kota-kota pelabuhan kan hidup. Kalau ada orang-orang tempat mereka bersantai, makan roti, minum gitu kan. Kalau ini enggak, mereka jemput, hilang sudah. Nah, tinggal kebijakan itu. Silakan karena mereka punya uang dan mereka investor juga kan. Investor juga terhadap itu. Jadi regulasinya yang harus diperkuat dan diperketat gitu ya. Dan ya itu kan bicara kebijakan pemerintah harusnya gitu ya. Dan itu memang di riset dulu. Hal-hal kecil apa yang secara bisnis atau ekonomis itu mulai bisa diserahkan ke masyarakat yang secara kualitas SDM udah bisa menerima. Gitu. Dan itu juga ketika SDM tadi sudah melek ke sana, mereka juga sudah aware terhadap itu. Jadi mereka mulai juga membuka peluang-peluang usaha untuk menopang itu tuh. Kan nggak bisa juga mereka kan di tempat kita belanja kan tetap ke kita mereka walaupun warganya warga asing gitu kan, tapi belanja ke kita. Buat ketergantungan ini kita yang mengelola. Nah itu yang ke depan. Betul. Mentawai ini berarti secara potensi luar biasa Pak. Saya juga belum pernah ke Mentawai nih. Wah harus pergi ke Mentawai. Jadi potensi Mentawai itu tidak hanya dari surfing. Kalau surfing oke lah. Ke Katiet saja. Katiet yang kita bisa lihat nonton langsung dari darat saja. Ketinggian itu di hari-hari biasa saja bisa 3-4 meter. Di hari-hari biasa. Ombaknya? Iya. Itu besar sekali ombaknya. Gila 3-4 meter tuh sudah setinggi apa kan? Apalagi kalau sempat musim kan, kabarnya ya, saya belum pernah lihat sih. Sampai 6-7 meter kan. Sampai ini ya, ketua surfing dunia meninggalnya juga di situ kemarin kan. Bayangkan, Katiet itu, sekarang alhamdulillah pemerintah Mentawai
sudah bisa menggolkan jalur darat. Iya. Kalau dulu enggak, dulu kita harus pakai boat dari Tua Pejat, kota Sipora itu ke Ketiet, kita harus pakai boat. Kalau sekarang kita sudah bisa darat, Udah bisa darat? kurang lebih 40 sampai 60 menit lah. Oh udah terbuka Udah aksesnya ya? terbuka ya. Udah terbuka. Jadi sebagus itu kalau untuk nonton surfing kita mudah sekarang, nggak perlu ke dunia. Di Katiet itu pasir putih, laut biru, ombak besar, penginapan banyak. Nah penginapan juga di sana juga sudah mulai warga lokal. Sudah banyak warga lokal. Gimana gini Far? Kenapa nggak kita cari anak-anak berbakat di Mentawai? Ya. Kita jadi mereka atlet, kita support, tuh bisa nggak sih? Saya malah sudah membuat pengabdian itu, mau membuat sekolah surfing di situ? Ya, pengabdiannya sebagai sekolah surfing warga lokal. Warga lokal betul-betul. Kan mereka sudah banyak warga lokal itu sebagai instruktur, tapi belum menyeluruh lah. Nah, sekarang bagaimana semua warga lokal itu orang warga lokal itu tidak punya dana, tapi yang mempunyai pemasok instruktur lokal di Mentawai itu adalah orang lokal. Instruktur surfing adalah orang lokal. Kalau Udah ada berarti? Belum. Oh belum ada? Sampai hari ini belum ada? Setahu saya paling yang membuat sekolah-sekolah itu adalah resort-resort itu. Oh. Tapi yang di pemerintah setahu saya belum ada. Tapi kalau di UNP ada ini nggak sih mata kuliah khusus untuk surfing? Mata kuliah pilihan. Mata kuliah Jadi pilihan. ketika saya mulai berjuang itu beberapa, terutama di program studi saya itu non pendidikan. Iya. Jurusannya kesehatan dan rekreasi. Oke. Jadi di situ ditawarkan beberapa pilihan. Hari ini mereka sedang ujian diving. Kemarin baru ujian arung jeram, hiking. Iya. Nah, itu sudah masuk mata kuliah, tapi mata kuliah pilihan. Ya. Tapi di beberapa kampus lain itu belum. Nggak ada ya? Nggak ada. Fakultas olahraganya tidak menyerang itu. Tapi karena saya suka itu dan tim kami sudah banyak, sekarang kita di Fakultas Olahraga itu sudah punya unit kegiatan diving, peralatan lengkap. Di UNP udah lengkap? Kita promosi UNP juga. Iya. Karena saya alumni UNP juga. Iya. Udah lengkap ya? Udah lengkap Oke. semuanya, dari eventnya. Sampai semua tenda, kita semua. Jadi Nggak ada tuh mahasiswa dari Mentawai yang dibeasiswakan 10 orang gitu di UNP buat mendalami surfing. yang untuk khusus surfing nggak ada. Belum ada ya? Ini usulan juga nih buat Bupati. Kalau menurut saya iya. ini kan potensial Ya, aset dan investasi. sebenarnya tidak Mentawai saja mungkin. Jadi beberapa daerah yang memiliki potensi itu Unggulan gitu kan? Ya, diidentifikasi. Kemudian benar-benar disekolahkan untuk itu. Iya, itu. ya kayak Mentawai dengan ombaknya kan udah diakui dunia. Ya. Kita tinggal memfasilitasi dan mengembangkan Ya. itu saja kan. Betul. Dan daerah-daerah lain pun banyak kan. Potensinya seperti Harau kan. Ya. Panjat Tebing kan. Kemudian danau. Danau itu kenapa kita tidak bisa, apalagi pemerintah sedang menyiapkan jalur apa setinjau ini, flyovernya itu. Kenapa itu tidak jadi utama nanti kan? Oke. Ini Pak, kita udah mulai di penghujung nih. Ya. Kalau ditanya nih, apa nih 3 sport tourism yang sangat potensial di Sumatera Barat? Yang pertama, Di luar surfing. di luar surfing lah. Di luar surfing. 3 ke 1 nih Pak. Ini kita 3 ke 1 3 ya. ke 1. Yang nomor 3 dulu nih. Oke, di luar surfing ya. Di luar surfing. Karena kita mempunyai gugusan danau dan teluk yang luar biasa. Di nomor 3 itu olahraga yang bersifat dayung. Dayung. Jadi misalnya paddling, canoeing, kemudian apalagi olahraga dayung lah. Nah itu kita mempunyai potensi. Itu luar biasa. Kalau orang ingin berinvestasi itu pertama dulu. Kayak canoeing itu tuh memang ada kegiatan. Ada. Jadi saya kan taunya cuma naik main-main aja gitu. Ya, jadi misalnya kita punya kawasan Mande kan. Kawasan Mande teluk kan. Kan nggak ada ombak teluk itu. Iya betul. Nah, jadi mau orang maraton canoeing gitu kan. Nah, itu bisa keliling-keliling. Mungkin dikemas, di pos ini mereka berhenti nanti minum kelapa, kemudian ceritain ini. Dikemas. Atau event dunia. Ya, misalnya lomba apa yang dragon boat, yang festival yang lokal, yang biasanya di sungai sekarang laut. Di laut gitu ya. Yang banyak, terutama kemudian pedal ini yang Susi Pujiastuti yang booming kan ya. Dan itu luar biasa. Semuanya bisa kan. Itu di nomor 3. Kemudian kalau kita bicara nomor 2, kita akan berpeluang kalau pelaksanaan kegiatan yang bersifat
yang akan dilaksanakan di Harau, panjat tebing. Oke. Nah, itu event dunia. Karena kita di Indonesia memiliki potensi itu, kita nomor 1 terus dalam event panjat tebing. Oh iya. Saya baru tahu nih. Secara prestasi kejuaraan dunia, atlet kita selalu dapat emas. Oh ya, Indonesia ya. Indonesia. Iya, betul. Jadi mau tinggi orang gimana pun tetap kalah. Si manusia kelelawar itu tetap dari Indonesia. Tetap di Indonesia. Nah, kenapa itu kita tidak menjadikan sebagai peluang hampir di setiap daerah? Tidak hanya Harau ya. Ada sekolah panjat tebing di Sumatera Barat. Yang semuanya orang manjat semua gitu kan. Setiap sekolah punya wall climbing. Ya, kita edukasi sejak dini gitu ya. Orang supaya wall climbingnya disesuaikan ya dengan usia. Ya. Nah, kemudian satu lagi yang berpeluang itu adalah bagaimana kegiatan sport tourism itu adalah menyatukan dengan adat istiadat masyarakat. Oke. Seperti sile. Jadi event seperti itu dipadu. Pacu Jawi gitu Pacu Jawi, sile yang di sawah, sile lanya. Kemudian pokoknya event-event tradisional Minangkabau dikemas menjadi event sport tourism. Oh, itu bisa? Bisa, sangat bisa. Nah, itu yang perlu dikemas. Hampir setiap daerah punya event-event itu. Okay. Kenapa itu tidak menjadi event branding yang menjadi unggulan di kita? Itu yang paling penting sebenarnya. Iya. Nah, itu yang kerja misalnya Pacu Jawi kan udah mulai terkenal, ya kan? Tapi yang lain misalnya sile di sawah, kemudian ada tradisi lagi di pesisir selatan itu lomba menyelam ikan gitu kan, kan tradisional dia itu. Tapi kan tanpa sadar itu event sport tourism, underwater diving. Nah, mereka tidak pakai tidak pakai scuba, tidak pakai peralatan. Nah, itu bisa jadikan apa? Jadi dari tradisional menjadi global. Nah, Kenapa kita angkat dari daerah kita, Pak? Iya, jadi dari tradisional menuju global. Itu kampanyenya kalau mau. Ya, kayak Pak Wagub sekarang kan Bang Pasko. Pak Wagub kita Bapak Fasko Rosemi kan lagi gencar juga nih. Iya. Ngomongin kalau kita mau membanggakan misalnya diving di tempat kita, orang lebih dulu brandingnya Bunaken. Atau daerah-daerah timur kan. Kalau di kita karangnya masih banyak yang hancur. Bleaching, kesadaran masyarakat kita rendah loh terhadap karang. Saya kebetulan dapat pengabdian itu setiap tahunnya transplantasi karang. Saya dari orang yang awam sampai tahu, sampai enggak mau nginjak karang. Karang itu pertumbuhan setahun itu tuh paling tinggi di antara 1 sampai 3 cm. Sangat kecil sekali berarti. Dan kita pikir karang itu semacam batu gitu. Ternyata enggak. Dia tumbuh. Tapi dia keras gitu ya. Tumbuh. Dan ketika diinjak orang patah, butuh berapa tahun lagi bisa tumbuh. Sampai dijaga, harusnya misalnya boat operator bawa wisatawan, jangan diinjak, kemudian menggunakan peralatan yang standar. Kalau kita jaga insya Allah. Karena rumahnya ikan itu adalah karang. Kalau karangnya hancur, ikannya juga ada gitu. Nah itu, sampai ke sana kesadaran kita masih kurang. Selain memang jauh sih menurut saya. Jauh. Saya aja masih kalau kita ke Mande juga. Nah itu sudah boat itu kan kita nggak tahu dipandu atau enggak gitu kan. Sampai segitu gitu kan. Tapi kayak sile itu bisa dikombinasikan jadi sport tourism? Bisa. Jadi kemasannya itu tidak seperti tadi dari tradisional menjadi global. Kemasan konsep awalnya tetap seperti itu. Tapi muatan di sekitarnya itu sudah bernuansa internasional. Jadi misalnya bagaimana mengemas menjadi paket, tidak hanya sebagai tontonan, tapi orang melakukannya secara aktif. Itu satu. Kemudian menjadikannya event. Betul. Event bagaimana mungkin setiap daerah juga akan menyiapkan kondisi seperti itu. Jadi walaupun konsepnya di Minang, tapi orang juga bisa ikut bertanding di situ. Nah. Di Thailand itu Muay Thai. Jadi olahraga. Jadi olahraga dan datanya itu orang banyak ke Thailand untuk belajar Muay Thai, Bro. Ya, betul. Itu kan sebenarnya bisa itu bagian sport tourism nggak sih? Dan kita sile dari Sumatera Barat. Iya. Tapi orang nggak ada yang belajar sampai ke Sumatera Barat. Kita kejuaraan dunia juga luar biasa loh harusnya. Walaupun
walaupun di Olimpiade silat belum dimainkan Iya, iya, Salah iya, satu iya. faktornya adalah tingkat pengukurannya kan. Walaupun teman-teman silat sudah berjuang ke situ kan. Iya, iya, Nah, sudah berjuang ke arah sana. Iya, Jadi kenapa tidak kalau Muay Thai di Sumatera, Muay Thai di Thailand, di Indonesia ada Juga bisa kita Sile bisa kita Sile harimau. Sumatera Barat malahan jadi top itu. Sile harimau namanya misalnya atau sile apa? Kunango gitu kan. Iya, iya, Atau sile itu. Oke. Saya pikir sangat penting. Prof, saya baca juga Prof ini mendalami ya motorik anak ya banyak. Ya. Banyak sekali nih Prof. Iya. Riset. Saya rasa hampir Iya. ini hampir rata-rata setengahnya kayaknya profesor riset tentang Jadi motorik anak. saya keahlian saya sampaikan hanya 2. Oke. Satu motor learning, pembelajaran motorik, satu lagi sport tourism. Saya tidak mengakui ke bidang saya di luar itu. Tapi ini ada keterkaitan nggak? Ada keterkaitan. Oke. Saya risetnya di bidang motor learning ini adalah anak-anak usia dini. Oke. Jadi antara 7 tahun ke bawah. Itu dinamakan golden age, Oke. usia emas. Terlambat kita berikan perlakuan di sini, golden age di usia emas ini, maka dia yang individu itu akan menanggung sepanjang hidupnya. Oke. Banyak loh. Coba tes teman-teman. Ada yang jalannya tuh kalau jalan apa kan Iya. tidak bisa koordinasi antara kiri dan kanan. Ya. Lompat tidak bisa dengan 2 kaki. Iya. Itu sejak kecil berarti Sejak tidak dilatih. kecil, 7 tahun itu jadi usia kritis. Oh. Nah, dalam kaitannya dengan sport tourism, nah kita harus menyiapkan generasi emas. Iya. Nah, generasi emas itu dimulai dari 0 sampai 7 tahun itu. Yang sekarang cenderung diabaikan. Orang tua lebih adem, lebih nyaman anak-anaknya Di rumah dikasih aja, gadget, dikasih smartphone, dikasih tontonan, screen time. Itu lebih banyak. Ya, Iya, screen betul, time itu betul, kalau kita ukur screen time seorang anak itu berapa lama. Iya, Kalau dia nangis kasih HP. Semuanya pokoknya itu. Padahal mereka tidak sadar ancaman itu tuh bukan kognitif, Iya. tapi psikomotor. Iya, Jadi iya. usia 0-7 tahun itu sebenarnya menurut ahli belajar itu adalah sambil bermain. Oke, Nah, harusnya jadi, gitu ya. Ya, jadi mereka tidak misalnya belajar oh ini angka 1, ini angka 2, ini angka 3, tidak. Tapi mereka ambil di sana huruf 1, buah kemudian bawa gitu ya. sini, buah, berapa buah, 3 kita bilang berapa mereka buah. Mereka jumlahkan. Warna dan langsung oke. kompetisikan misalnya. Oke. Ini kelompok ini 3 orang, kelompok ini 3 orang, ini 3 orang. Siapa yang paling pertama ambil 1 sampai 10 secara berurutan dengan warna ini. Jadi mereka belajar warna iya, belajar angka iya, belajar huruf iya, tapi dengan kompetisi. Ada kerjasama di situ, ada semangat kompetisi. Kalau kita lihat Cina, semangat kompetisinya tinggi loh. Tinggi betul. Nah, saya memang belum pernah ke Cina, tapi cerita riset-riset teman-teman jurnal-jurnal ke gitu ya. Cina, bandingkan saja di YouTube bisa lihat bagaimana pola pembelajaran kita di taman kanak-kanak, pendidikan anak usia dini yang ada di Indonesia dengan di China. Ya. Nah itu kenapa ada keterkaitan. Jadi saya risetnya 2 itu saja, riset anak, motor learning anak, kemudian yang kedua pariwisata. Ya dulu di Sumatera Barat tuh Sile itu kan aktif sekali. Iya. Itu bisa jadi itu juga Ya, sistematika luhur kita untuk mengaktifkan motorik anak nggak sih? iya. Jadi kita kan di usia-usia itu tuh kan enggak bermain, memang bermain kan. Iya. Kalau sekarang kalau kita lihat di TK cemas pula kita nanti. Saya enggak sampai keseluruhan ya. Jangan-jangan nanti TK sampai sana mereka berdoa, kemudian menyanyi, kemudian duduk, nulis, segala macam, kemudian pulang. Iya. Sementara orang tuanya di rumah tidak melakukan itu. Kapan mereka bermain, melatih gerak? Sementara pertumbuhan fisik motorik kita di usia itu paling tinggi kan. Iya. Koordinasi gerak mereka, pertumbuhan tulang, otot. Nah itu jadi Pak Apis kalau punya anak nanti. Anak saya 3 orang nih. Masih di bawah 7 tahun semua. Jadi jangan ada kaca-kaca di rumah itu. Sediakan aja bola banyak-banyak di rumah itu. Oh gitu ya. Biar mereka tendang, biar mereka lempar. Saya penting mereka aktif aja gitu Pak. TV saya berapa kali pecah. Oh iya? Iya. Enggak sampai TV pecah juga. Jadi istrinya jangan suruh beli kunci mahal-mahal. Jangan. Oke. Nantilah kalau mau beli kunci mahal-mahal. Ya nantilah gitu ya. Kalau sekarang jangan batasi mereka. Kalau enggak, pasti mereka gini aja. Jadi yang hebatnya adalah jempol, jari-jari motorik mereka. jempol aja. Iya. Nah, itu yang terjadi. Itu kampanye satu lagi itu sebenarnya kalau bisa dilakukan itu sudah menjadi
ancaman luar biasa pada anak kita. Kayaknya kita butuh podcast satu lagi nih. Iya betul, saya semangat juga masalah itu. Bahas anak ini, Iya, bahas karena menurut anak saya ini itu. sangat dibutuhkan dan relevan dengan kondisi hari ini kan. Luar biasa kalau sekarang, cobalah jujur kita dengan anak-anak atau dengan kita sendiri. Kadang kita tidak sadar makan anak nangis kita kasih HP. Ya. Ya kan, supaya enak. Jadi sudah diajarkan bagi anak-anak itu obat itu adalah HP, smartphone, apapun itu. Nanti saya undang Prof sekali lagi ya. Kita bahas tentang anak-anak ini ya, karena saya tertarik sekali tuh membahas itu. Iya. Prof ngikut running nggak? Hari ini running luar biasa sekali promonya. Iya. Gimana Prof? Memandang itu Prof? Jadi saya bilang tadi, siapapun event organizer manapun yang membuat event running pasti sukses. Pasti sukses. Pasti sukses. Iya. Karena tren wisata sport tourism itu sudah mengarah ke sana. Orang ingin menjadi pelaku aktif. Jadi di mana sekarang orang yang bisa lari, bayar dan laku. Iya. Kalau dulu disuruh lari aja malas. Kalau sekarang disuruh bayar untuk lari dan itu laku. Iya. Nah, karena itu tren wisata orang itu sudah mulai beralih ke pelaku aktif. Dan tidak bisa dipungkiri dengan munculnya platform-platform digital yang mendukung itu, mensupport itu. Bagaimana mereka mensosialisasikan kegiatan mereka ke dunia luas. Itu menjadi penting. Betul. Kalau kita mau tidak ada orang yang tidak ikut running itu 99%-nya ingin mereka diketahui oleh orang luas gitu kan. Iya. Jadi itu didukung pula oleh teknologi. Siap. Ini di Sumber lagi banyak event running, Prof. Sumber dikit tuh. Dikit tuh Mas ya. Dibanding event orang luar. Itu lebih banyak lagi. Bahkan bisa hampir tiap minggu kabarnya gitu ya. Dan hampir setiap namanya udah bertukar-tukar. Sudah banyak. Pelakunya itu juga kan. Oke. Jadi kalau untuk salah satunya kalau untuk anak muda, untuk kaya, jadi event organizer. Iya, apalagi kita Sumatera Barat ya. Iya, nggak ada. Kayaknya saya cut deh, karena biar saya ngambil aja nih. Nggak ada ruginya. Gak usah kita publish yang ini. Jadi itu sangat apa kan? Dan mereka bisa setiap tahunnya bisa melakukan beberapa kali kan. Oke. Closing statement Prof, apa nih impian Profesor 10 tahun, sekarang 2026, 2036. Oke. Bagaimana sport tourism Sumatera Barat dan apa yang harus dilakukan oleh anak muda kita serta pemerintah kita Prof. Mungkin langsung di kamera Prof. Oke. Sebagai closing ya, kita harus sepakat bahwa sport tourism itu adalah kunci untuk pertumbuhan ekonomi yang pesat. Pertumbuhan ekonomi yang pesat itu tidak hanya berdampak pada pendapatan ekonomi masyarakat, tetapi juga berdampak pada aspek-aspek lainnya, terutama kesehatan tubuh. Ya, kalau lain bisnis lain untuk pendapatan ekonomi saja, tapi tidak berdampak kepada kesehatan tubuh. Sport tourism dengan adanya 3 konsep tadi, interrelasi antara sport tourism, sport city, dan sport industry. Kalau ketiga hal ini menjadi komitmen bersama, tidak hanya oleh pemerintah, tapi SDM dan juga anak-anak muda sekarang, maka itu akan menjadi pendapatan terbesar dari sebuah daerah. Dan itu akan menghidupkan semua elemen yang berkecimpung di dalamnya. Jadi salah rasanya kalau kita masih menyampingkan sport tourism ini adalah tempatnya hura-hura. Tapi justru sport tourism inilah yang menjadi pilihan utama bagi anak-anak muda dan generasi emas yang 2045 menjadi pendapatan utama untuk perbaikan ekonomi ke depan. Terakhir Prof, pesan untuk anak muda kita di Sumatera Barat. Pertama pesan untuk muda ya. Saya enggak muda lagi. Saya muda tidak, tua alun muda terlampau. Pesan bagi teman-teman muda. Pertama, kita harus perkuat literasi. Ya. Teman-teman harus minimal membaca buku itu. Bukunya boleh elektronik ataupun cetak boleh. Minimal 1 buku 1 minggu. Kemudian buat reviewnya. Mau bukunya apapun terserah. Tetapi kalau bisa ke arah pengembangan sport tourism bagus. Tapi terserah. Karena kunci keberhasilan SDM itu adalah literasi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, komitmen. Komitmen SDM dari
anak-anak muda kita sekarang cenderung rendah. Jadi bagaimana memastikan kalau kita ingin memiliki masa depan dengan perekonomian yang kuat, maka komitmennya dimulai dari sekarang. Bukan ketika kuliah, bukan ketika sudah tamat kuliah, tapi mulai dari mereka menyadari tentang pentingnya mereka memiliki komitmen. Jadi di usia-usia sekolah menengah pertama mereka sudah punya komitmen. Yang ketiga, mereka harus menggali potensi yang mereka miliki. Salah satunya melalui sport tourism. Jadi teman-teman jangan anti lagi dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat sport. Ternyata sport itu tidak hanya berbicara tentang prestasi, tidak hanya bicara tentang kesehatan, tetapi jauh dari itu, sport itu bisa membuat Anda sebagai crazy rich di Indonesia ataupun di dunia. Nah, semua orang fakta tidak perlu saya sampaikan. Kenapa Ronaldo itu bisa kaya seperti itu? Kenapa klubnya bisa membayar seperti itu? Karena klubnya nggak rugi. Dan itu disebabkan oleh sport industry, sport tourism. Nah, jadi profesi yang menjanjikan salah satunya adalah bagaimana teman-teman bisa menjadikan sport sebagai ajang untuk mendapat penghasilan melalui kegiatan sport tourism dan sport industry. Itu mungkin, terima kasih. Dan Sumatera Barat adalah menjadi satu provinsi yang memiliki potensi besar untuk bidang sport tourism itu. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih sudah semangat. Saya bilang sama Ricky, kalau saya bicara sport tourism saya semangat. Satu lagi bicara tentang anak-anak. Kita bakal podcast satu lagi, saya cari waktunya kita bahas tentang anak. Terima kasih sama-sama Rajo. Jangan lupa subscribe. Terima kasih banyak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.